Bab 232. Kembali ke rumah, aku akan memasak. Bercerai dengannya. Colden langsung mengerutkan dahi ketika mendengar ucapan ini. Sebelumnya dia pernah memiliki niat ingin bercerai dengannya, tapi setelah menghabiskan waktu bersamanya, dia tiba-tiba menyadari wanita ini tidak seperti yang dia pikirkan. Mungkin. Aku tahu kamu pasti peduli pada anak itu, tetapi jika tubuhnya tidak mengizinkan dia menggugurkan anak itu, maka kamu harus belajar untuk menerima. Setelah mendengar sampai sini, Colden melihat bibinya. Apa maksud bibi adalah aku harus mendengarkan pengaturan keluarga Ye? Apa kelaknya terus hidup dengan wanita itu? Bahkan tidak masalah jika dia mengkhianatiku. Ekspresi Ani sedikit berubah, kemudian tanpa daya berkata, apa yang dinamakan mengkhianati? Dia bukan hamil setelah menikah denganmu, dia hanya bertemu dengan orang tidak baik. Jika kamu menyukai dia, kamu harus merasa kasihan padanya dan memperlakukannya lebih baik di masa depan. Aku melihat matanya sangat jernih, tidak ada niat jahat. Yang paling penting, kamu sekarang duduk di kursi roda, tapi dia tidak membencimu, malah melindungimu di bagian ini. Sulit menemukan wanita seperti itu. Colden telah mendengar ucapan ini, tapi dia juga mendengar kalimat yang khusus, sehingga dia menyipitkan matanya dan menatap bibinya dengan tatapan bahaya. Siapa yang bilang aku menyukai dia? Ani awalnya hanya mengatakan saja, tidak disangka dia menganggap serius ucapan ini, jadi dia tiba-tiba tertawa ketika teringat sesuatu. Kenapa? Apa kamu hanya mendengar kalimat ini setelah aku mengucapkan begitu banyak kata? Colden, bibi tidak tahu apakah kamu menyukai dia atau tidak, tetapi kamu pasti sangat peduli padanya, kan? Jika tidak, bagaimana kamu bisa menyuruh Arthur membawaku ke sana di tengah malam karena masalah itu? Apakah kamu terlalu santai atau melakukan amal? Ketika dia memarahi Colden, benar-benar tidak memberinya muka, sehingga ekspresi Colden berubah. Apa kamu tidak tahu mengapa dirimu melakukan hal-hal itu? Kata Ani. Setelah berhasil melihat ekspresi Colden berubah, Ani dengan bangga tersenyum, kemudian meletakkan beberapa obat di atas meja. Dia tidak boleh menyentuh air selama beberapa hari ini, lalu dia perlu mendisinfeksi dan mengoleskan obat ini setiap hari. Kamu lihat saja bagaimana mengatasinya. Setelah mendengar ini, Colden berkata, aku akan membawanya ke sini setiap hari. Aku sangat sibuk, jangan selalu memanggilku jika tidak ada masalah besar. Kamu bisa menangani luka kecil ini sendiri. Apakah kamu tidak pandai mengganti obat? Kalau begitu kamu biarkan lukanya terus sakit atau infeksi. Selesai bicara, Ani langsung berbalik badan untuk berjalan ke depan kantornya, lalu membuka laci. Kebetulan ada suster yang mengetuk pintu untuk mengingatkan dia, Dr. Song, setengah jam kemudian kamu akan melakukan operasi. Sekarang waktunya melakukan persiapan. Baik, aku segera ke sana. Ani menganggukkan kepala, suster baru pergi. Ani melihat ke arah Colden, apakah kamu telah mendengarnya? Aku akan segera melakukan operasi, dia sedang beristirahat di dalam, tunggu dia sudah bangun, kamu langsung membawanya pulang ke rumah. Ani lekas mengemas barang, lalu pergi, sehingga di dalam kantor hanya tersisa Colden seorang. Dia seperti teringat sesuatu, sehingga menatap ke beberapa botol obat itu, akhirnya mengulurkan tangan dan meletakkan botol obat ke telapak tangannya dengan tidak berdaya. Di dalam sangat tenang, seharusnya Claire sedang beristirahat. Sebenarnya Claire tidak beristirahat. Ketika Ani keluar, dia turun dari tempat tidur untuk keluar, tapi dia tiba-tiba mendengar percakapan mereka ketika di depan pintu, jadi dia mendengarkan semua percakapan mereka dengan tenang. Setelah mendengar percakapan mereka dia tidak berani keluar karena takut, jadi hanya bisa lekas kembali ke tempat tidur untuk berbaring dan menutup matanya. Tapi tubuhnya sangat sakit, juga merasa seluruh tubuhnya lengket setelah dioleskan obat. Jadi Claire mengerutkan dahinya karena merasa tidak nyaman ketika berbaring. Tidak tahu lewat berapa lama, tiba-tiba terdengar suara roda bergulir dari luar. Meskipun suara itu sangat kecil, tapi Claire dapat mendengarnya jelas karena di sini terlalu tenang.
Menyadari bahwa Colden mungkin telah masuk, Claire pun tiba-tiba teringat percakapannya dengan Bibi sebelumnya. Jadi bulu matanya bergetar ringan, lalu membalikkan badannya agar punggungnya menghadap ke arah pintu. Jika Colden masuk, lalu melihat dia tidur berbaring, pasti akan ketahuan bahwa dia sedang berbohong. Pintu terbuka, Colden pun masuk ke dalam. Rodanya berguling ke arah tempat tidur dengan ringan, lalu melihat Claire yang sedang berbaring di tempat tidur. Kebetulan dia bisa melihat bahwa semua lengan dan leher putihnya ada bekas luka. Ketika melihat bekas luka ini, ada tatapan kejam di dalam matanya. Dia tidak akan melepaskan orang yang menyakitinya. Claire yang berbaring tiba-tiba merasakan kedinginan dan ada rasa kejam, sehingga membuat bahunya tidak tahan untuk gemetar. Apa yang terjadi? Apakah Colden tahu bahwa dia berpura-pura tidur? Setelah berpikir seperti ini, bulu mata Claire pun gemetar. Ketika dia ingin bergerak, tiba-tiba merasakan napas Colden mengelilinginya. Ternyata dia sudah ke belakangnya sebelum dia menyadari. Saat ini sedang memegang sudut bajunya dan pelan-pelan menarik. Claire ingin menyusut tanpa sadar, tapi dia lekas menahannya. Colden, apa yang dia lakukan? Namun Claire tidak tahu bahwa Colden sedang menatap luka di punggungnya, lalu tatapannya semakin gelap, akhirnya lebih gelap dari malam hari. Colden menatap sangat lama, tetapi untuk Claire yang berpura-pura tidur, setiap menitnya akan merasa menderita. Kulitnya terpapar di bawah udara, dia ingin bergerak tetapi tidak berani bergerak, karena takut Colden akan mengetahui dirinya berpura-pura tidur. Sungguh memalukan saat itu. Hanya bisa menahan, akhirnya Colden meletakkan jari tangannya. Claire pun menghela nafas, merasa seluruh sangat nyaman. Tidak lama, Colden keluar. Claire akhirnya merasa lebih bebas. Dia membalikkan badannya dengan pelan, lalu menatap tempat keberadaan Colden tadi sambil memikirkan sesuatu. Kemudian, Claire benar-benar tertidur ketika dia berbaring. Ketika dia bangun, langit sudah gelap. Claire duduk dan merasa bahwa sakit di tubuhnya telah banyak berkurang. Dia harus mengakui tentang keterampilan medis Annie yang hebat, juga efek dari obat. Hanya saja, kemana semua orang pergi? Kantor sangat sepi. Annie seharusnya pergi melakukan operasi dan belum kembali, jadi kemana Colden pergi? Setelah memikirkan hal ini, Claire bangkit dengan cepat, tetapi menyadari ada sesuatu yang jatuh dari tubuhnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia menyadari bahwa itu adalah jas Colden. Ini. Claire mengambil jasnya, ternyata Colden menutupinya dengan jas. Jadi apakah itu berarti dia ada datang ke sini setelah dia tertidur? Terpikir sampai sini, dalam hati Claire merasa tidak nyaman. Dia mengambil jas, lalu berjalan keluar, tapi menyadari Annie telah kembali. Kamu sudah bangun. Annie menolehkan kepala untuk melihatnya dan tersenyum. Colden ada masalah jadi ikut Arthur keluar. Kamu akan makan malam denganku malam ini. Setelah mendengar ini, Claire terkejut, lalu menganggukkan kepala secara tidak sadar. Baik, namun, kemana dia? Melihat tangannya mengambil jas Colden, Annie pun tidak tahan ingin tersenyum. Jika kamu ingin tahu, lebih baik kamu meneleponnya untuk bertanya. Dirinya menelepon untuk bertanya. Claire merapatkan bibir. Bibi, kita makan di mana? Kembali ke rumahku, aku akan memasak. Bersambung.